Apa kabar? Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliana dan saya ingin menjadi sahabat kalian. Walaupun kita tidak bertatap muka, saya ingin mendengarkan seluruh keluh kesah kalian. Dan saya ingin membagi cerita saya di sini. Hari ini saya akan bahas mengenai frustasi. Mungkin untuk sebagian orang, frustasi itu membuat kita berpikir keras. Frustasi itu membuat kita bergidik membayangkan. Dan frustasi itu membuat kita enggan ingin mendekati mereka yang sedang frustasi. Tapi tahukah wahai sahabatku, sebetulnya frustasi itu tidak selamanya mengandung konotasi yang negatif. Buktinya orang-orang yang tidak mau bahkan takut dituding sebagai orang yang frustasi, mereka selalu menutupi rasa ketakutan itu. Pada kenyataannya, frustasi sesungguhnya adalah sebuah kondisi yang lazim dialami oleh semua orang. Yang dapat dialami siapa saja, tidak terkecuali para dokter atau psikolog sekalipun. Ada tahapan-tahapan dalam sejarah kehidupan manusia yang berbentuk keadaan genting saat seseorang diterpa kekecewaan, amarah, kerisauan, ketakutan, atau duka nestapa yang teramat dalam. Dan untuk melewati tahapan tersebut, kita harus memiliki daya tahan yang kuat, wahai sahabatku. Memiliki kepribadian yang tangguh. Apakah kelak berhasil melewatinya atau justru karam tak berdaya? Itu tergantung pada seberapa kuat mentalitas dan seberapa kokoh kepribadian yang kamu miliki. Maka keberhasilan menemukan jalan keluar dari berderitan dan kerumitan masalah sehari-hari itu dapat mencerminkan cara kedekatan terhadap kehidupan. Dalam menghadapi bermacam-macam kesulitan dan rangkaian masalah, sebagian orang terbagi dalam dua kelompok. Masing-masing mungkin menempuh sistem penanganan yang berbeda sama sekali. Kelompok pertama mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan yang mengecewakan dan menjengkelkan yang mereka alami, yang benar-benar tidak terelakkan itu. Lalu berupaya tetap tenang dan tidak terusik sedikit pun. Sedangkan kelompok kedua tidak melakukan adaptasi apapun, menyerah bulat-bulat dan pasrah sepenuhnya, selalu meratapi kemalangan mereka setiap hari. Pada kelompok kedua, dampak yang mereka rasakan dari sikap pasrah mereka itu adalah frustasi, yang jika tidak segera diatasi akan menyulut dampak yang lebih besar lagi, yaitu stres lalu depresi. Sahabatku, frustasi kita tahu muncul tak kala seseorang memiliki keinginan atau kebutuhan yang dianggap lebih penting dan mendesak, namun tidak dapat terwujud karena terhalang oleh alasan ini dan itu. Pada situasi semacam ini, kelompok pertama akan mampu bersikap lebih tenang dan tidak sampai mengalami guncangan mental. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan mental, sehingga dapat menunda pemuasan keinginan dan pemenuhan kebutuhan untuk sementara waktu. Kalaupun kemudian ada secuput rasa frustasi yang timbul, mereka sanggup menerima frustasi itu sembari sabar menanti datangnya kesempatan yang memungkinkan mereka mewujudkan keinginan sekaligus menyingkirkan rasa frustasi tersebut. Namun, tak kala orang tidak sanggup menghadapi rasa frustasi dengan sikap dan cara yang wajar, maka dia akan mencoba mengatasinya dengan cara-cara yang lain tanpa menghiraukan pendapat orang lain dan keruwetan keadaan di sekitar atau sebaliknya. Dia akan mencebur ke dalam dunia hayalan, termenung dan linglung, tidak berbuat apa-apa. Dan apabila rasa tertekan itu sangat teramat berat,
sangat besar kemungkinan dia akan mengalami gangguan jiwa. Dengan demikian, yang paling penting dicermati seharusnya bukanlah faktor penyebab frustasi itu sendiri, melainkan cara menyikapi frustasi serta cara memandang faktor penyebabnya. Alhasil, apabila sebuah masalah yang dipetik atau sebuah keadaan mengecewakan ditanggapi dengan rasa jengkel dan tertekan serta penuh amarah, maka sudah pasti akan timbul rasa frustasi. Sebaliknya, wahai sahabatku, jika ditanggapi dengan hati yang tenang dan kepala yang dingin, ditopang dengan kepercayaan diri yang tinggi, serta lingkungan sekitar semisal orang tua, kerabat, suami atau istri, dan teman-teman, maka sudah pasti tidak akan timbul frustasi. Kalaupun frustasi itu ada, dia bisa menjadi sarana yang justru dapat mendorong seseorang untuk lebih giat lagi mengembangkan diri. Jadi, untuk para wanita, ibu-ibu, perempuan yang sudah karena terlalu mandiri, rentan sekali mengalami frustasi, maka ingat selalu, aku, wahai sahabatku, ada aku di sini yang akan menemani kalian, yang akan menampung keluh kesah kalian. Untuk itu, mari kita saling meringankan beban satu sama lain dengan bercerita, walau hanya virtual, tapi semua akan terasa melegakan pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.